Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel perjalanan diri atau perjalanan wirausaha. Ya, sekarang ini alhamdulillah kita banyak orderan ya kawan. Ini udah saya persiapin semua kasur-kasurnya untuk dikirim kawan. Terima kasih atas doanya semua ya. Semoga kita bisa lancar berjamaah ya. Ini kawan. Ini kesibukan saya sehari-hari. Ini kawan ya. Jangan takut bagi yang usaha atau yang berwirausaha, yang pertama merintis atau yang baru memulai, karena rezeki itu takkan tertukar. Untuk yang modal minim jangan berkecil hati, karena kalau sudah Tuhan memberikan jalan semua bisa terjadi. Kawan-kawan semua, mari kita bersemangat untuk pagi ini. Ini orderannya yang kemarin saya cari di pasaran ya. Tembus kasur 100 dan kasur karakter 50. Alhamdulillah bisa selesai hari ini dan bisa dikirim. Untuk usaha itu sangat mudah kawan, tinggal kita punya niat, punya tekad dan keyakinan. Kalau soal prasarana kita ikuti saja alurnya ya. Ini taplak bulu kawan ya, taplak bulu. Ini orderan 700 piece taplak bulu. Alhamdulillah. Ini ya kawan ya. Untuk yang masih belum berwirausaha, jangan takut ya kawan. Kita mulai, kita action. Kalau soal ilmu itu nanti datang sendiri. Ini kawan ya. Untuk ekonomi sekarang ini karena masa pandemi ya kawan. Ini emang sangat rada-rada sulit. Tapi kita tidak usah khawatir. Kita masih punya tekad dan kemauan untuk berkembang, maju terus, pantang mundur. Ini kawan ya. Mungkin kawan-kawan ada kesulitan untuk usaha apa aja ya kawan. Mungkin saya ada pengalaman, jangan sungkan-sungkan untuk ngubungin saya. Nih. Atau berkunjung di tempat saya. Nih. Kalau kemarin ada yang tanya-tanya banyak soal pertanyaan masalah modal katanya. Untuk modal sendiri saya tekankan itu tidak usah kalian terbebani dengan modal ya kawan. Karena modal itu sendiri menurut kemampuan. Kalau modalnya 1 juta ya kita hasilnya ya sekitar 20%, sekitar 200.000 kan. Toh kita jor-joran masalah tenaga kan kita atasi sendiri kawan. Cuma kalau menurut saya berwirausaha itu sangat enak karena kita bisa gaji diri sendiri, gaji istri atau gaji anak kita. Ini adik-adik saya nih kawan. Ini adik-adik saya biasanya nih tiap harinya mancing kawan. Jadi kalau soal bayaran kadang saya kasih apa itu? Kasih pancingan aja udah seneng dia. Dia belum berumah tangga masih. Tapi jangan khawatir, dia punya pengalaman dan skill yang sangat bagus, nanti bisa ya dikembangkan. Ada lagi jebolan dari sini itu kerabat saya masih. Itu 3 bulan ikut saya, itu ada di mana itu kotanya, di Ambulu juga di Jember ya. Itu sekarang bisa buka sendiri, malahan lebih besar dari sini kawan. Mungkin rezekinya itu lain. Ya, ini lebih besar dari sini dengan omset ya sekitar, kalau sekarang kalau dirupiahkan omsetnya sekitar per bulan itu ratusan juta kawan.
Karena di bisnis itu gak ada kata siapa yang berpengalaman, siapa yang lebih pintar, dan siapa yang lebih canggih, bukan itu. Karena semua itu faktor alam dan faktor rezeki ya kawan. Kita hanya punya tekad dan kemauan. Kalau soal yang terjadi laku gak laku, berkembang gak berkembang, itu udah soal faktor alam kawan. Kita hanya bisa berusaha dengan sekuat tenaga. Ini bahan barusan datang. Ini saya tidak punya planning mau dibuat apa ini. Bahannya itu ini bahan apa ya? Bahan sebangsa dakron atau silikon kawan nih kawan ya. Ini kawan, bangsa dakron silikon. Tapi saya tidak mempunyai planning mau jadi apa. Yang penting bahannya ada, nanti mungkin ada kode langit, saya akan buat apapun itu. Makanya bagi para pemula usaha, apa yang masih belum berwirausaha, jangan takut. Lebih baik action meskipun gagal daripada kita selalu merancang kawan. Karena action itu bagus. Ini kawan. Biasanya kalau saya meeting pagi itu ini kawan, di tembok ya, karena masih kayak ini kawan. Meeting pagi biasanya saya di tembok, bukan di papan tulis atau kayak yang lainnya ya kawan. Ini kawan. Kalau ini jebolan anak pang kawan, karena udah katanya apa, udah bosan di lampu merah, mau hidup tenang katanya. Ini itu udah beristri kawan, kemarin yang di pelaminan itu jebolan anak pang. Tuh, kawan. Jadi untuk berwirausaha itu wis ambil enteng-entengannya kawan, jangan ambil berat-berat deh. Kemarin ada yang dari Kalimantan nanyain saya, Mas, itu modalnya berapa? Itu harus gimana? Kalau soal modal itu tergantung kemampuan. Itu ada 500 ya bisa jalan. Ada 300 ya bisa jalan. Intinya berwirausaha itu gini kawan. Yang pertama kita survei bahan. Kalau soal apa yang kita ciptakan nanti itu mengikuti bahan baku dari pasar. Misalkan di daerah A itu ada pasar grosir. Itu kita survei dulu pasar grosirnya. Kain berapa, apapun itu, produk apapun, kain itu berapa, itu di sana berapa, dan kita mengumpulkan informasi itu lalu kita skemakan. Nanti itu informasi itu yang menjadikan kita ide dan kreativitas untuk mencari atau mengais rezeki kawan. Jadi soal modal itu kalau menurut saya itu belakangan. Nanti kalau udah informasi itu terkumpul, kita tahu harga kain itu berapa, harga bahan baku itu berapa, lalu kita proses dengan ide barang apa yang akan kita tampilkan di pasaran. Udah kita beli kainnya, misalnya kainnya kita beli itu 10 meter, kita oplos di sana. Lalu kita jadikan produk, lalu kita actionkan, jual di pasar. Dan gak perlu teknik kawan, perlunya cuma tekad dan kemauan. Kalau kata orang-orang wirausaha harus ini, harus itu, gak usah. Karena kita bukan skala pabrikan, kita skala untuk cari makan sehari-hari kawan. Yang penting beras itu ada, buat sakwana itu ada. Kalau soal sukses gak sukses itu tergantung keadaan, tergantung takdir kawan ya. Ini nanti saya review juga barang-barang saya yang modalnya cuma sekitar 50.000, tapi kalau ditambah dengan tekad dan kemauan serta kerja keras itu seharinya bisa hasilnya itu sekitar 250.000. Itu
itu kawan ya. Jadi untuk berwirausaha itu gak perlu kita merisaukan masalah modal dan prasarana, karena kita dikasih akal dan pikiran untuk mengakali semua itu. Jadi untuk memulai wirausaha itu kawan, kita cuma modalnya itu yakin dan nekat, itu aja kawan. Tuh. Kemarin ada juga yang tanya itu orang Banyuwangi kawan. Dia kesini, dia nanya, Mas, kenapa usaha saya itu udah berjalan 3 tahun, tapi usahanya itu kembang kempis, gak bisa berkembang, malahan tambah kempis. Itu. Nah, itu. Dan saya jawab aja. Itu yang tahu sendiri masalahnya itu pelakunya sendiri kawan. Karena kalau saya itu berwirausaha itu apa ya, kita modalnya 500.000, kita jual, kita keruk hasil 200.000. Terus itu sederhananya kawan, skema kecilnya. Kalau ilmunya saya itu gini, kita modal misalkan 300.000, gimana kita prospek, kita lakukan, kita actionkan, kita kasih tambahan tekad dan kemauan serta kekreatifan, itu bisa menghasilkan per hari 200.000. Itu kalau tujuan saya gini, kalau saya berusaha gini, berwirausaha gini. Ini saya skemakan ini ya, taplak bulu. Taplak bulu itu hasilnya itu per biji segini ini 1.000 kawan. Per biji itu 1.000. Ini. Wah, kok kecil Mas? Ini harganya saya jual di pasaran itu grosir ya ini ya. Ini seharga 12.500. Ini kawan. Loh kok kecil? Kenapa? Iya kecil emang, Rp1.000 per biji ini. Tapi sekali pesen itu customer itu pesannya itu 1.000 piece. Jadi kalkulasinya gini. Misalkan kita pagi itu motong kain 1.000 piece itu buat dijadikan taplak itu memerlukan waktu 3 jam. Saya potongin semua seret itu. Lalu kita pak itu orang tiga itu memerlukan waktu sekitar 7 jam. Ya udah wes selesai itu. Jadi perhitungannya itu mudah kawan. Misalkan kita untung 1.000 piece kan 1 juta. Buat tenaga kerja itu anggap saja 200 lah, kita bisa ngantongi bersih 800. Itu aja perhitungannya. Itu lah. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa usaha saya kembang kempis? Oh ya enggak tahu, mungkin apa ya, mungkin terlalu besar pengeluaran, mungkin apa terlalu besar ini apa barangnya gak laku, saya gak tahu. Kalau saya sendiri ketika suatu produk itu gak laku, saya ganti kawan. Misalkan saya toh tidak selamanya jualan kasur, jualan kayak ini. Kadang seminggu lagi saya bisa berganti kawan. Tergantung pasaran di sini. Intinya kalau kita punya modal kecil atau punya modal yang apa ya, yang tidak besar-besar ya, kecil, sekitar modal 500, 1 juta, 2 juta, itu kita harus mengikuti pasar dulu ya kawan. Kita tidak usah membuat produk yang harus ini, tidak usah kawan. Kita mengikuti trendingnya itu apa, kita ambil trendingnya itu, kita ambil barangnya, produknya, lalu kita buat menyerupai seperti itu, cuma dengan harga yang
semurah-murah mungkin. Jadi untuk modal kecil itu tidak usah mengutamakan kualitas ya kawan. Kualitas itu ya udah, karena ada harga, ada kualitas, yang penting kita bisa barang kita masuk. Itu aja kawan. Jadi intinya berwirausaha itu kalau modal kecil itu kita kumpulkan informasi di tempat lingkungan sendiri dan kita pasarkan di seantero Indonesia gitu kawan. Jadi karena kita tidak kesulitan. Iya emang perlu modal besar kalau kita beli bahan baku satu pickup, satu truk itu modal besar. Tapi kalau kita misalnya kemampuan beli 10 meter, kita proses, terus bahan satunya pokoknya beli eceran, lalu kita jual dengan harga grosiran. Itu kawan ya. Ya selamat beraktivitas kawan, semoga usahanya tambah berkembang dan mempunyai semangat untuk berjuang, tidak usah takut pada perekonomian sekarang yang emang saya akui ini serba susah kawan. Ya, maju terus usaha kecil, pantang menyerah sampai tujuan Anda tercapai. Semoga diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, makasih kawan.